Oke bro, kali ini saya akan membahas terkait masalah sebuah catatan, yaitu lebih baik hidup hemat atau menambah penghasilan. Oke, mari kita simak apa yang harus kita dapatkan dari catatan ini. Mari kita mulai dan let's go. Oke bro, terima kasih sudah masih stay di channel ini. Semoga kali ini akan menjadi topik yang bermanfaat untuk menemani hari kalian. Sekarang ini dari Cindy Idemboto. Lebih baik hidup hemat atau menambah penghasilan, teman-teman. Di sini dia menerangkan tentang menambah penghasilan itu selalu prioritas utama, sedangkan menghemat itu cuma sampingan, tergantung dari opportunity. Karena berhemat itu cuma jadi strategi jangka pendek saja, aktualnya pengeluaran pasti saja naik. Karena ya mungkin inflasi ya, pengeluaran itu pasti ada, dan seiring bertambahnya usia pasti seorang itu pengeluarannya bertambah. Nggak mungkin teman-teman. Ketika kalian baru bekerja pasti mulai mengeluarkan sendiri. Ketika kalian mau sudah menikah pasti bertambah lagi karena ada istri kalian, dan seterusnya, punya anak satu, punya anak dua, kemudian beli rumah, butuh kendaraan dan sebagainya. Itu ketika kalian hidup pasti selalu ada pengeluaran yang terus naik. Gimana caranya menghemat uang transportasi kalau kalian sudah naik motor irit, tapi pertalite naik dari 7.650 ke 10.000 rupiah? Apa metode penghematannya berubah jadi telat ganti oli? Ya kebanting di biaya perbaikan bro. Dia realistis sekali teman-teman. Jadi contohnya tadi itu ketika kita sudah beli motor yang irit dan ternyata dunia berkata lain, yaitu BBM-nya malah yang dinaikin. Dan solusinya ya udah kita cari yang lain, yaitu mungkin jarang servis juga bisa, ataupun dia tadi ganti oli ya. SPP naik, terus apakah solusinya downgrade sekolah anak ke yang lebih murah atau lebih tidak berkualitas? Ya masa depan anak yang mungkin menjadi sebuah pertaruhan. Gimana caranya Anda menghemat kalau harga sembako naik, cuma makan Indomie ataupun nasi ikan asin aja? Ya kebanting di kesehatan hari tua kalian teman-teman. Karena sekali lagi ketika bicara masalah makanan itu pasti menjaga tentang kualitas apa yang di dalam diri kalian, dan juga tentunya ini sebuah investasi ya jangka panjang. Terasanya nanti ketika kalian tua teman-teman akan mungkin timbul banyak penyakit dan lain sebagainya. Jadi ya saran saya bukan solusi si berhemat itu. Oke, ya itu lihat saja jawaban di Quora soal cara berhemat selain lifestyle. Nggak ada yang bisa diterapkan untuk jangka panjang. Intinya hemat itu bukan solusi. Tapi ketika menghadapi tantangan, ya pilihannya cuma satu bro. Kalian itu harus menambah daya ember kalian. Dalam hal ini ember maksudnya yaitu penghasilan kalian. Karena solusi hemat itu bukan sebuah hal yang bisa diandalkan teman-teman. Karena sekali lagi pertumbuhan sekeliling kita itu bergerak sangat cepat, dan artinya ya sudah, semua pasti juga bergerak sangat cepat. Sembako naik, kemudian kebutuhan juga naik. Ketika kalian mengandalkan satu sumber income dan kemudian berhemat, yaitu akan sengsara. Mungkin bisa, cuma kalian akan sengsara bro. Intinya ya seupaya mungkin kalian kalau bisa mendahului
target dari kalian teman-teman. Sebelum misalkan bahan-bahan pokok naik di tahun depan, ya kalian harus melipat gandakan 2 kali lipat income kalian, sehingga hal ini nggak terasa. Soalnya ketika kalian berhemat, bakalan ada sesuatu yang dikorbankan dari diri kalian. Contohnya tadi masalah motor, ya kalian harus berkorban di mesin mungkin ya, ketika kalian berhemat metodenya dengan jarang servis. Ketika kalian menurunkan downgrade anak kalian karena SPP-nya sekarang mahal, yaitu sungguh sangat nggak bijak teman-teman. Karena ya sekali lagi itu bukan solusi yang baik. Kemudian tentang makanan tadi juga nggak ada efek-efek baiknya, karena ketika kalian makannya nggak berkualitas malah berdampak kepada kalian sendiri, orang yang kalian sayangi dan sebagainya. Itu malah lebih sengsara sih menurut saya. Solusinya ya sekali lagi, perlebar sayap kalian, perlebar jangkauan kalian, perbesar ember kalian, sehingga tantangan yang ada di depan mata nggak akan berpengaruh kepada kalian. Dan kalian harus tetap siap menjalani semuanya, karena sekali lagi dunia ini berputar secara cepat. Jangan sampai kalian tergilas karena sebuah keadaan yang kalian nggak bisa prediksi sebelumnya. Jadi setiap tindakan, setiap waktu, setiap hal yang ke depan itu mempunyai risiko yang berbeda-beda tergantung apa yang pengen kalian hadapi bro. Jadi ya kita harus memitigasi hal tersebut agar nggak berdampak yang terlalu besar terhadap kita. Karena ketika kalian nggak siap terhadap hal yang benar-benar nyata di hadapan kalian, itu menurut saya kalian akan merasa gagal di situ bro. Dan itu efeknya bakal panjang di segala bidang kalian, di kehidupan kalian, di pekerjaan kalian, di semua hal. Ketika kalian nggak siap terhadap masalah yang di depan kalian, itu efeknya fatal. Sekali lagi kalian harus mempersiapkan hal itu bro, dan bukan bertahan pilihannya, karena strategi terbaik itu menyerang. Oke, sekian dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian bro terkait masalah kalian tanya nih, hemat ataupun menambah penghasilan. Ya jelas lah, karena kita ini adalah warga-warga penyerang bro, bukan warga-warga bertahan. Jangan sampai kalah dengan keadaan. Oke, sekian dari saya. Ketemu di konten selanjutnya dan siap.